Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Rahmawati, NIM 1805520116. Saya mahasiswi dari Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah audit manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Sebelum saya memaparkan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa itu audit manajemen. Audit manajemen atau yang biasa kita kenal dengan audit operasional merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai. Selanjutnya, kenapa sih perusahaan sangat perlu adanya audit manajemen? Audit manajemen sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena alasan yang pertama,
tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu tidak tercapai. Alasan yang kedua karena adanya penyimpangan serta pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Alasan yang ketiga karena adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Alasan yang keempat karena sistem informasi dan pelaporan dari perusahaan yang kurang baik. Nah, alasan yang terakhir karena adanya alternatif yang lebih baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan sangat perlu adanya audit manajemen dengan maksud agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu dapat terlaksana atau tercapai. Serta dalam operasional perusahaan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai apa itu audit manajemen dan alasan kenapa suatu perusahaan sangat perlu adanya audit manajemen. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah dalam audit manajemen. Langkah-langkah dalam audit manajemen di sini ada 4. Yang pertama ada audit pendahuluan. Yang kedua ada review terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga ada audit lanjutan. Dan yang keempat ada pelaporan. Pokok bahasan saya yang selanjutnya juga mengenai tindak lanjut atas langkah-langkah audit manajemen yang telah dilakukan oleh auditor. Masuk ke langkah-langkah audit manajemen yang pertama yaitu ada audit pendahuluan. Jadi audit pendahuluan ini dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit yang lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan ini diantaranya yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima, ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Poin penting dalam audit pendahuluan yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Jadi objek audit ini meliputi keseluruhan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuannya, objek audit itu menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Nah, setiap program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi itu harus selaras dengan tujuan dari perusahaan itu secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang telah diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Di dalam pemahaman terhadap objek audit, seorang auditor itu harus memperoleh informasi mengenai sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh Nah, jadi dalam pemahaman terhadap objek audit ini, seorang auditor harus memperoleh informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit. Kemudian, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan itu juga harus menjadi perhatian penting, karena hubungan antara metode dengan
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu, seorang auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Kemudian, setelah auditor itu memperoleh informasi mengenai tujuan dari objek auditnya, terus sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian metode operasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Yang kemudian, auditor itu mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit. Komunikasi ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara tertulis yang mengandung atau yang meminta tanggapan mengenai hal informasi yang mendukung tujuan audit, kemudian informasi yang mengarah ke ruang lingkup audit, dan informasi yang mengarah pada sasaran audit. Nah, setelah itu di samping auditor itu harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek audit, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut. Auditor harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor tersebut. Poin penting dalam audit pendahuluan yang kedua ada penentuan tujuan audit. Seorang auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukannya. Nah, tujuan audit ini harus mengacu pada alasan mengapa audit manajemen ini harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Nah, untuk alasan kenapa audit manajemen sangat diperlukan sudah saya terangkan pada awal presentasi. Selanjutnya, dalam merumuskan atau penentuan tujuan audit, seorang auditor harus melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, seorang auditor itu harus mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Kemudian yang kedua, seorang auditor harus mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, seorang auditor harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Kemudian yang terakhir, seorang auditor harus membahasnya dengan si pemberi tugas dan pengelola objek audit. Kemudian, poin penting dalam audit pendahuluan yang ketiga ada penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Jadi, ruang lingkup audit itu menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari yang pertama, bidang keuangan. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Pada bidang keuangan sendiri, ruang lingkup ini mencakup yang pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat ada laporan keuangan, dan yang terakhir pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Ruang lingkup yang kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketaatan pada peraturan dan kebijakan sendiri memiliki ruang lingkup yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kemudian yang kedua,
kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program. Ruang lingkup audit manajemen yang ketiga ada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi sendiri menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit itu dalam mengelola dana yang dimiliki, serta mempertimbangkan hasil yang diperolehnya. Untuk efisiensi ini menyangkut optimalisasi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada efisiensi ini auditor lebih menekankan pada bagaimana proses itu berjalan sehingga tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas ini menekankan perhatiannya kepada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, serta pengaruh pemanfaatan hasil program terhadap pencapaian tujuan secara. Selanjutnya ada sasaran audit. Sasaran audit ini merupakan target auditor terhadap objek auditnya. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu yang pertama ada kriteria, kemudian yang kedua ada penyebab, dan yang ketiga ada akibat. Yang pertama ada kriteria. Kriteria ini merupakan suatu norma atau suatu standar yang digunakan sebagai pedoman pada setiap individu atau setiap kelompok dalam melakukan aktivitasnya. Kriteria dalam sasaran audit ini dapat berupa standar operating procedure atau SOP, kemudian job description, kemudian peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas, dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Kemudian sasaran audit yang kedua ada penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas aktual, aktivitas nyata yang dilakukan oleh setiap individu atau setiap kelompok yang terdapat dalam objek audit tersebut. Nah, sasaran yang terakhir yaitu akibat. Akibat ini merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau aktivitas kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada atau temuan yang telah ditemukan oleh auditor, auditor ini menghubungkan antara kondisi tersebut dengan kriterianya dengan tujuan untuk menilai apakah kondisi yang terjadi itu telah sesuai dengan kriterianya. Nah, jika terdapat perbedaan antara kondisi yang ditemukan dengan kriterianya, maka tugas auditor adalah mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya dari perbedaan antara kondisi dengan kriteria adalah penerapan dari kriteria tersebut. Jadi, setiap aktivitas yang berjalan itu tidak sesuai dengan kriterianya, maka akan menjadi penyebab terjadinya kesenjangan atau perbedaan antara kondisi yang ditemukan auditor dengan kriteria yang telah dijalankan oleh perusahaan. Nah, atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Secara umum, akibat itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu akibat finansial dan akibat non-finansial. Nah, maka dari itu seorang auditor itu tidak hanya menilai
penyebab atau akibatnya saja, tetapi penilaian juga harus dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria itu sudah dipraktikkan dengan baik? Kemudian apakah kriteria yang digunakan saat ini masih relevan dengan praktik-praktik yang dijalankan? Nah, maka dari itu pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria yang Nah, setelah auditor sudah melakukan pemahaman terhadap objek auditnya, kemudian telah melaksanakan penentuan objek audit dan penentuan tujuan serta sasaran audit, bagaimana sih cara menyajikan temuan audit? Jadi, temuan audit itu merupakan fakta yang berupa data dan informasi yang telah ditemukan oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan audit dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom tersebut menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, serta akibat. Atau juga dapat disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah, dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Di dalam kondisi, seorang auditor harus mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaannya. Kemudian, kondisi harus merupakan hasil aktual atau hasil nyata pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diaudit. Selanjutnya, kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Dan sajikanlah kondisi seperti apa yang ada saat penemuan kondisi tersebut. Sebagai contoh, volume penjualan 500 unit per minggu. Jadi tidak ada pencatatan yang dikurangi atau yang dilebih-lebihkan. Temuan yang kedua berupa kriteria. Kriteria ini merupakan panduan dari setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu pada objek audit. Sajikan kriteria apa adanya, seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contoh, volume penjualan 1.250 per minggu. Training sales 3 minggu. 2:1, 2 minggunya pelatihan di kelas atau in-house training, dan 1 minggunya pelatihan di lapangan atau on the job training. Temuan yang ketiga yang harus disajikan yaitu penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditetapkan. Sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Sebagai contoh, training sales 2 minggu di rumah. Dan temuan audit yang terakhir yang harus disajikan yaitu akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Lakukan penilaian dan pengukuran terhadap
pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contohnya, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Kembali lagi pada audit pendahuluan. Dalam audit pendahuluan, hal penting yang keempat yaitu melakukan review terhadap aturan yang berkaitan dengan objek audit. Jadi, setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan itu pasti diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan dalam perusahaan. Jadi, melakukan review atau penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh objek audit. Nah, peraturan ini baik bersifat umum ataupun secara khusus pada program atau aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Nah, dengan melakukan penelaahan atau review ini, seorang auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit itu dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan. Poin penting dalam audit pendahuluan yang terakhir ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Nah, beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan itu terdokumentasi, kemudian tidak selalu up to date, dan tidak selalu terukur. Oleh sebab itu, seorang auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Nah, kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak auditi atau pihak objek auditnya. Di dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, di antaranya undang-undang atau peraturan yang berlaku, kemudian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, kemudian ada norma dan kriteria yang digunakan pada objek audit, serta pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya. Untuk karakteristik kriteria yang baik itu meliputi kriteria tersebut harus realistis, dapat dipercaya, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan, kemudian dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda, dapat dibandingkan, diterima dengan semua pihak, lengkap, dan memperhatikan adanya rentang waktu. Setelah semua syarat dalam audit pendahuluan telah dilalui oleh auditor, telah dilakukan oleh auditor, maka seorang auditor harus membuat kesimpulan dari hasil audit pendahuluannya. Kesimpulan dalam audit pendahuluan ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada daftar kegiatan yang mengandung kelemahan. Yang kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan kegiatan yang termasuk dalam daftar
yang masih mengandung kelemahan. Kemudian yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan oleh auditor sebelumnya. Dan yang terakhir, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah-langkah audit manajemen yang kedua yaitu seorang auditor melakukan review terhadap sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, maka manajemen harus melakukan sebuah pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen ini harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik dalam sistem pengendalian manajemen dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas dari SDM. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat. Kemudian yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilakukan. Langkah-langkah dalam audit manajemen yang ketiga yaitu audit lanjutan. Audit lanjutan ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup serta untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang berdasarkan hasil review dan pengujian dalam sistem pengendalian manajemen yang telah dilakukan pada langkah kedua tadi. Pada tahap ini, seorang auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah yang harus dilakukan auditor dalam audit lanjutan ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh. Kesimpulan ini merupakan pemantapan dari temuan hasil audit. Langkah yang pertama dalam audit lanjutan yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Jadi langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga dapat diperoleh dari luar perusahaan, yang mana memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Sebagai contoh,
audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain menggunakan data dari dalam perusahaan, yang mana berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau Dewan Pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Langkah yang kedua dalam audit lanjutan yaitu memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti itu merupakan sebuah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti tersebut harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna. Nah, tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa satu, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang. Dan yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan oleh auditor dalam memperoleh bukti yaitu dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, ataupun penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau mengkombinasikannya untuk memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Baik, langkah dalam audit manajemen yang terakhir atau yang keempat yaitu pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan pada kepentingan para pengguna hasil audit ini. Jadi cara yang pertama tadi penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini seorang auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit yang telah dilakukan. Seperti diketahui, seorang auditor memperoleh informasi latar belakang pada tahap audit manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian yang kelima, mengumpulkan atau merumuskan rekomendasi, dan yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sedangkan cara penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna laporan itu dilakukan dengan menggunakan cara menitikberatkan pada kepentingan para pengguna. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan dengan cepat. Biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan oleh auditor. Dalam penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna ini,
Auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, mengenai informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan auditnya. Yang ketiga, rumusan atas rekomendasi. Dan yang keempat, ruang format yang dapat diikuti oleh auditor dalam penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Yang pertama, informasi mengenai latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, seorang auditor harus mampu memberikan gambaran secara umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan, serta program atau aktivitas yang diaudit, serta sifat, ukuran program, ataupun organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya sebuah audit manajemen. Nah, format yang kedua yaitu kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, seorang auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung dari setiap kesimpulan yang telah dibuatnya. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, seorang auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga dari arah temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif. Apa penyebab dan akibat dari penemuan tersebut? Yang keempat, dalam penyajian temuan, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diauditnya. Kemudian yang kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang telah diperoleh. Format yang dapat diikuti auditor yang ketiga yaitu rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, ataupun efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan. Nah, supaya rumusan rekomendasi ini dapat dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sebenarnya auditor juga berkepentingan terhadap dilaksanakannya sebuah rekomendasi tersebut.
Nah, oleh karena itu, dalam proses audit, komunikasi yang konstruktif harus dilakukan oleh seorang auditor dengan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Pengkomunikasian hasil temuan mutlak harus dilakukan, di mana auditor harus mendapatkan komentar yang seimbang berkaitan dengan berbagai temuan yang ditemukannya, terutama yang menyangkut kelemahan dari pengelolaan. Sebelum mengajukan rekomendasi final di dalam laporannya, auditor terlebih dahulu harus mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanpa adanya keterpaksaan. Untuk format yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan secara mendalam untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat, supaya tidak mengaburkan pemahaman si pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan oleh audit. Nah, berikut ini saya berikan contoh mengenai laporan audit manajemen. Contoh dari laporan audit manajemen ini menilai sisi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dari aktivitas pengelolaan piutang di sebuah rumah sakit. Untuk nama perusahaan dalam contoh yang saya berikan merupakan nama yang fiktif. Namun untuk hasil temuan auditnya itu merupakan data atau kejadian yang sebenarnya. Bisa dilihat dalam PowerPoint. Nah, demikian itulah langkah-langkah dalam audit manajemen. Untuk pokok bahasan yang selanjutnya mengenai tindak lanjut atas langkah-langkah audit manajemen yang telah dilakukan oleh auditor. Jadi, tindak lanjut ini merupakan implementasi atas rekomendasi yang diberikan auditor kepada perusahaan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak dapat atau tidak memiliki kewenangan untuk memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikannya, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukannya. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dengan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh oleh suatu perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulannya, jadi audit manajemen merupakan sebuah evaluasi apakah sebuah perusahaan itu telah melaksanakan kegiatan atau program dengan efisien dan efektif guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam audit manajemen ini terdapat
langkah-langkah yang harus ditempuh seorang auditor agar auditnya dapat berjalan dengan efektif. Secara garis besar, langkah-langkah audit ada 4, yaitu audit pendahuluan, kemudian review terhadap sistem pengendalian manajemen, dan audit lanjutan serta pelaporan. Nah, setelah melaksanakan kelima langkah dalam audit manajemen, auditor menyerahkan hak dan kewenangannya kepada perusahaan. Perusahaan atau auditi boleh mengimplementasikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor. Namun, seorang auditor tidak boleh memaksakan perusahaan untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikannya. Demikianlah penyampaian presentasi dari saya mengenai langkah-langkah audit manajemen. Masih banyak salah, masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Harapan saya semoga video yang saya buat ini dapat dipahami dengan baik, serta menambah ilmu dan wawasan kita mengenai audit manajemen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.